Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada pertemuan yang pertama kali ini, saya akan menyampaikan yaitu dengan pokok bahasan profil dari mata kuliah perpajakan. Dengan agenda yang nanti saya sampaikan ada beberapa hal, jadi dalam 5 menit ke depan, yaitu yang pertama terkait dengan di introduction, yaitu di perkenalan. Kemudian yang kedua adalah di deskripsi dari mata kuliah perpajakan. Kemudian yang ketiga adalah capaian pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah rencana kegiatan perkuliahan. Dan yang kelima adalah kontrak penilaian. Dan yang terakhir adalah di gambaran umum terkait dengan di pengantar perpajakan. Untuk di poin pokok bahasan yang pertama yaitu di introduction. Jadi saya akan mengenalkan diri saya. Jadi nama saya Fathur Rahman. Kemudian untuk NIDN di 06 15 10 84 03. Untuk nomor telepon ataupun WA ataupun Telegram yang bisa dihubungi yaitu di 081 328 762 679. Tempat tanggal lahir saya dilahirkan di kota Jepara, itu tepatnya pada tanggal 15 Oktober tahun 1984, yaitu bertepatan dengan hari Ahad Wage. Untuk alamat, jadi saya tempat tinggal berdomisili sekaligus tempat tinggal saya di Desa Sinanggul, tepatnya di RT 38 RW 7 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Kemudian untuk email yang bisa dihubungi yang nanti bisa kirim mailing ataupun surat ataupun dokumen yang lain bisa menggunakan email fatcur@unisnu.ac.id. Moto hidup saya selalu untuk berusaha, jadi hidup itu harus memiliki manfaat bagi kehidupan sekitar. Di sekitar kita, paling tidak kalau kita hidup ya memang kita harus memiliki manfaat bagi mereka. Itu sedikit untuk introduction dari diri saya. Kemudian pertama kali hal yang ingin saya tanyakan, jadi Anda setelah mengambil di mata kuliah perpajakan, itu sebenarnya apa sih motivasi Anda untuk belajar di mata kuliah perpajakan? Kenapa saya tanyakan ini? Jadi kita perlu untuk mengenal diri kita sendiri, kita perlu untuk mengenal motivasi diri kita agar apa? Yang nantinya kita cita-citakan, yang nantinya kita harapkan dari kegiatan pembelajaran kita itu nanti bisa tercapai bersama-sama. Karena ibarat saya di sini itu sebagai fasilitator Anda untuk belajar di mata kuliah perpajakan. Jadi motivasi diri ini menjadi sangat penting. Jadi kalau ibaratnya sebuah vitamin itu, motivasi itu merupakan sebuah vitamin yang gratis. Bisa Anda ambil, bisa Anda terapkan, bisa Anda konsumsi kapanpun, dimanapun, dan saat dalam kondisi apapun. Jadi kalau saya mencuplik dari pengertian motivasi itu sendiri, motivasi itu adalah vitamin gratis bagi individu yang bisa membuat dirinya menjadi luar biasa ataupun sebaliknya, tidak luar biasa. Barangkali menjadi sangat hebat ataupun kurang hebat ataupun menjadi sangat brengsek sekali atau mungkin kurang ajar sekali. Nah, itu dari motivasi diri atau di antara keduanya. Jadi itu adalah sebuah vitamin. Jadi diri kita mau dibuat jadi apa itu menjadi sebuah tanggung jawab Anda. Ibaratnya gitu. Jadi
kalau kita matchkan, kita konekkan dengan hierarki sebuah kebutuhan manusia yang ditulis dalam teorinya Maslow. Jadi ada beberapa tingkatan kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada yang namanya fisiologi. Ini adalah sebuah kebutuhan fisik. Ini menjadi dasar utama. Jadi manusia setelah lahir di dunia itu, ya, paling tidak yang pertama kali itu terkait dengan di fisiologi yang dibutuhkan. Jadi makan, minum, tidur, pakaian, ya, dan yang lainnya terkait dengan fisik. Jadi manusia pertama kali itu akan berlomba-lomba, akan berusaha untuk memenuhi yang namanya kebutuhan fisiologi. Jadi ibaratnya manusia akan melakukan hal apapun dalam rangka untuk mencapai atau, ya, memenuhi kebutuhan fisiologi tersebut. Makanya tidak heran, saya bukan berarti membolehkan, ya. Jadi kadang itu sebuah kejahatan itu timbul, ya, karena apa? Urusannya kalau ditanya urusan kaitannya dengan karena himpitan ekonomi, tidak bisa makan ataupun yang lainnya. Itu menjadi pemenuhan untuk kebutuhan dasar fisiologi. Jadi setelah fisiologi ini terpenuhi, manusia akan meningkat lagi kebutuhannya, yaitu butuh rasa aman. Jadi kalau makanan dan minuman, ya, tidur, pakaian, ya, tempat tinggal itu sudah ada, ya, jadi manusia itu akan merasa butuh untuk rasa aman, butuh rasa keamanan. Jadi contoh dari rasa aman itu sendiri adalah keamanan itu sendiri, kemudian keteraturan, ya, butuh hidup yang teratur, ya, kemudian stabilitas, ya, kondisi yang stabil. Nah, itu di hierarki kebutuhan yang kedua. Jadi setelah fisiologi atau fisik. Kemudian kalau dua kebutuhan ini sudah terpenuhi, akan meningkat lagi, yaitu menjadi kebutuhan sosial. Jadi manusia itu butuh bersosialisasi, ya, butuh untuk mengenalkan diri kepada orang lain, ya, orang sekitar. Jadi bisa dicontohkan, sosial itu di sini bisa berupa afeksi, relasi, keluarga, ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu yang lain sebagainya. Jadi orang itu butuh untuk kaitannya punya teman, ya, punya relasi, ya, hubungan dengan yang lain, ya, ataupun punya keluarga, kan itu. Setelah rasa sosial ini dipenuhi karena dia berada dalam sebuah komunitas, ya, sosial, ya, atau dalam sebuah keluarga, maka manusia tersebut tidak kebutuhan selanjutnya itu akan meningkat lagi menjadi apa? Sebuah penghargaan. Manusia itu butuh untuk dihargai. Jadi kalau makan sudah, ya, aman sudah, relasi sudah, ya, sudah terpenuhi semua, paling tidak butuh penghargaan. Jadi penghargaan itu di sini adalah di pencapaian, ya, ataupun status, ataupun tanggung jawab, ya, ataupun reputasi. Ibaratnya kalau semuanya itu sudah ada, itu manusia itu pengen dianggap, ya, itu. Jadi bahwa kita itu ada. Nah, itu adalah di kebutuhan untuk dasar manusia, ya. Kemudian yang terakhir adalah di aktualisasi diri atau pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Nah, itu adalah di tingkatan hierarki kebutuhan manusia yang pada dasarnya secara urutan itu dicapai, ya, dicapai dari mulai level dasar sampai dengan di level atas, yaitu di aktualisasi diri, ya. Jadi dalam rangka aktualisasi diri itu makanya apa? Kita perlu untuk pengetahuan, ya, pengembangan diri. Seperti apa? Kita kuliah, hari ini kita belajar perpajakan. Jadi harapannya apa? Nah, jadi kita bisa meningkatkan pengetahuan kita bisa mengembangkan diri kita, ya, khususnya terkait dengan di pajak. Dan perlu Anda perhatikan juga, ya, dalam kaitannya aktualisasi diri, aktualisasi individu itu banyak faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi
aktualisasi individu ya, entah itu nanti dikatakan berhasil ataupun tidak ya. Jadi suka tidak suka ya, pasti seorang individu itu dalam melaksanakan atau menghadapi sebuah permasalahan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah sebuah persepsi, anggapan. Jadi anggapan terhadap sebuah aktivitas ya, anggapan terhadap sebuah permasalahan, anggapan terhadap sebuah kegiatan, bahkan anggapan dalam hal ini adalah anggapan terhadap mata kuliah perpajakan. Bagaimana sih Anda menganggap untuk mata kuliah perpajakan ini? Oh, belajar pajak itu sulit ya, nggak usah kan itu. Kalau misalnya Anda beranggapan sulit, otomatis itu nanti akan tertanam dalam otak bawah sadar Anda bahwa belajar pajak itu ya nanti sulit. Kemudian selain anggapan, selain persepsi ataupun anggapan, itu adalah sebuah sifat ya, sifat. Kemudian ada nilai, kemudian ada motivasi, di mana itu semua mempengaruhi kaitannya di aktualisasi individu. Sehingga dari aktualisasi individu di sini akan berpengaruh terhadap efektivitas ya dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu. Jadi efektif atau tidak ataupun kurang efektif ya, itu dipengaruhi tadi seorang individu dalam melaksanakan sebuah usaha, dalam melaksanakan sebuah atau memecahkan sebuah permasalahan ataupun melaksanakan sebuah pekerjaan. Jadi kalau persepsi kita itu selaras ya terhadap sebuah pekerjaan, tentu ya kita itu mengerjakan segala sesuatu itu akan lebih nyaman, lebih efektif. Kita akan muncul ide-ide kreatif ya. Sehingga apa? Itu nanti akan mendorong sebuah keberhasilan yang ingin kita tuju. Seperti hanya kaitannya kita di hari ini belajar perpajakan. Kalau kita menganggap itu memang kita butuh betul-betul ya untuk pengembangan diri kita belajar pajak ya, dan belajar pajak itu adalah belajarnya sangat penting sekali ya, sangat dibutuhkan sekali bagi hidup saya ya, maka apa? Anda akan belajar dengan sungguh-sungguh ya, Anda akan meluangkan ya waktu Anda akan mengorbankan segala sesuatunya untuk tadi memperoleh apa yang ingin Anda tuju. Itulah bagian dari desain harian kita ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan apapun itu ya, itu tergantung dari persepsi, sifat, nilai serta motivasi kita ya untuk melaksanakan kegiatan tersebut ya. Jadi tidak terkecuali terkait dengan di belajar pajak. Jadi dalam aktualisasi diri itu manusia jadi itu dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami serta mengatur suasana hati ya, agar tidak melumpuhkan kejernihan berpikir ya, otak rasional, tetapi mampu menampilkan beberapa kecakapan, baik kecakapan pribadi maupun kecakapan antar pribadi. Jadi itu. Jadi bagaimana sih kita bisa mengontrol emosi kita dalam suasana kondisi apapun? Itu tergantung dari kecerdasan emosional kita. Bahkan kalau saya pernah belajar itu ya, jadi tingkat pendidikan itu juga berpengaruh terhadap kecerdasan emosi. Jadi ibaratnya orang itu kalau semakin misalnya tahu, semakin berpendidikan, pasti bisa mengatur emosinya. Menyikapi segala hal itu tidak dengan sebuah emosi, dengan marah, dengan kekerasan ataupun yang lain, pasti punya strategi yang lain. Bahkan ada sebuah kata-kata itu ya. Jadi orang berpendidikan kalau berperilaku ya sesuai dengan porsinya itu dikatakan wajar. Tapi kalau di bawah porsinya itu dikatakan kurang ajar. Itu.
Jadi seharusnya misalnya orang yang mungkin tahu, ya, orang yang tahu jadi akan berperilaku ya sesuai dengan yang diketahuinya secara umum, ya, secara umum. Jadi kecuali beda kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan tapi kita tidak tahu, ya, bagaimana baiknya, nah itu akan berbeda. Itu di pengantar kita ya untuk belajar di mata kuliah perpajakan. Lalu yang selanjutnya, apa sih latar belakang dari mata kuliah perpajakan ini? Ya, jadi latar belakang ya mengapa kita harus belajar di mata kuliah perpajakan ini, yang perlu Anda ingat di sekitar kita pada saat ini, ya. Jadi kita lihat bahwa pertumbuhan setiap organisasi itu saat ini itu semakin cepat, semakin kompleks, semakin luas. Nah, itu. Jadi ibaratnya saat ini kalau kita hampir seluruh perusahaan, seluruh organisasi itu pasti terkait dengan di perpajakan. Ibaratnya kita mau mendirikan sebuah badan usaha ataupun organisasi tertentu yang menggunakan akte, pasti yang pertama ada diminta untuk membuat NPWP yang nantinya berhubungan dengan kewajiban pajak. Minimal adalah untuk melaporkan kalau belum bayar. Itu di pertumbuhan organisasi yang saat ini. Jadi semakin kompleks, ya, semakin besar, semakin dibutuhkan. Jadi kemudian selain itu juga ya, pertumbuhan organisasi itu saat ini menjadi sangat penting terkait dengan di pajak. Ini juga ya fenomena dari kebijakan pemerintah juga seperti itu. Ya. Kita pernah lihat bahwa porsi anggaran APBN nasional itu ya 80% lebih itu ada dari sektor pajak. Otomatis kalau itu menjadi bagian utama, pemerintah akan berusaha melaksanakan yang namanya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak yang nantinya akan menimbulkan sebuah kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Itu ya untuk latar belakang terkait dengan di mata kuliah ini. Yang kedua adalah di integrasi data terkait dengan pajak itu semakin maju. Kalaupun kita itu misalnya tidak punya sebuah perusahaan, paling tidak dalam dunia kerja kita ya, itu biasanya diminta untuk buat atau dimintai untuk kartu wajib pajak, NPWP, nomor pokok wajib pajak. Seperti hanya misalnya kita nabung aja di Bank Nasional, itu pasti terkait dengan di pajak. Belum lagi kalau kita nanti berkembang mau ambil kredit, ya biasanya diminta untuk nomor pokok wajib pajak. Bahkan kita mau menjual sesuatu, itu ada yang mensyaratkan untuk kita juga menyediakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jadi integrasinya juga akan semakin kompleks. Ya, sudah terkoneksi ya. Jadi data Anda terkoneksi dengan mungkin perbankan ataupun yang lain. Nah itu. Kemudian efektivitas pembayaran pajak. Ya, efektivitas pembayaran pajak. Terbelakang selanjutnya. Jadi bagaimana sih kita untuk memenuhi kewajiban kita pada saat kita berhubungan dengan pajak? Kapan sih kita misalnya diwajibkan untuk misalnya kalau sudah punya NPWP kita diwajibkan untuk bayar pajak? Pada saat ya penghasilan kena pajak kita itu berapa? Pada saat penghasilan kita itu berapa? Pada saat kita menerima apa? Pada saat kita mengelola apa? Lalu bagaimana untuk kita misalnya menghitungnya? Kalau misalnya kita punya usaha, bagaimana sih untuk menghitung kaitannya di pajak yang harus kita store atau yang menjadi kewajiban kita di perusahaan itu yang harus disetorkan ke kas negara. Dan itu
Itu udah di latar belakang untuk mata kuliah ini ya, sedikit di introduction. Kemudian yang selanjutnya ada di deskripsi mata kuliah perpajakan. Jadi untuk deskripsi dari mata kuliah perpajakan itu sendiri, bahwa mata kuliah perpajakan itu menjelaskan dan mentafsirkan konsep dari pajak itu, kemudian dasar hukum pajak, konsep pemungutan pajak, serta ketentuan umum perpajakan ya. Kemudian selanjutnya ada di konsep dasar pajak penghasilan pribadi ke orang pribadi dan badan ya, serta bagaimana kaitannya dengan di penerapan implementasi kredit pajak, koreksi fiskal, dan bagaimana membuat sebuah SPT ya, baik itu untuk wajib pajak pribadi maupun badan, serta bagaimana menghitung pajak penghasilan pada akhir tahun, dan bagaimana PBB itu dan BPH-TB-nya ya. Itu adalah di deskripsi untuk mata kuliah perpajakan yang nanti ya kita laksanakan, kita pelajari bersama selama 1 semester ini. Lalu apa capaian pembelajaran kita untuk di mata kuliah ini ya, mata kuliah perpajakan? Jadi capaian pembelajaran pada mata kuliah perpajakan itu ya, jadi capaian pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah capaian terkait dengan sikap. Diharapkan Anda setelah belajar dari mata kuliah ini, belajar di Unisnu, belajar di Fakultas Ekonomi, di prodinya masing-masing, itu paling tidak yang pertama dan wajib itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sifat sikap religius Ahmadiyah, karena Anda kuliah di Wisnu. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, menghargai keanekaragaman budaya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, dan serta menunjukkan sikap jujur, luhur, setia dalam menjalankan profesi dan pekerjaannya. Jadi beberapa capaian sikap yang ingin kita capai bersama-sama pada mata kuliah ini untuk di perpajakan. Selain sikap, lalu apalagi capaian pembelajaran yang ingin kita capai? Jadi yang kedua, capaian pembelajaran yang ingin kita capai ya, yaitu di capaian pengetahuan. Yaitu apa? Jadi menguasai konsep dan prinsip tentang perpajakan pribadi dan badan. Jadi diharapkan setelah Anda mempelajari dari mata kuliah perpajakan ini, Anda bisa tahu apa sih sebenarnya pajak itu, apa sih sebenarnya pajak orang pribadi, ataupun apa sebenarnya pajak dari badan. Prinsip-prinsipnya bagaimana? Itu di capaian pengetahuan. Lalu apa capaian keterampilannya? Yang ketiga yang kita capai adalah di capaian keterampilan. Jadi capaian keterampilan di sini itu diharapkan ya kita, jadi Anda dan saya itu mampu untuk menerapkan pemikiran logis. Secara logika bisa diterima oleh umum. Kritis, sistematis, dan inovatif ya, dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian Anda masing-masing. Dan yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Itu di capaian keterampilan umum. Jadi capaian pembelajaran yang ketiga.
ketiga. Yang selanjutnya adalah di capaian keterampilan khusus. Jadi capaian keterampilan khusus itu di sini berarti apa? Yang pertama adalah Anda mampu untuk menyusun laporan kewajiban perpajakan atau SPT, baik untuk wajib pajak orang pribadi atau individu maupun badan. Dengan cara apa? Dengan cara menghitung dan merekonsiliasi perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, itu. Kalau Anda bisa menyusun SPT, logikanya ya Anda bisa tahu apa itu pajak, fungsi pajak, ya sampai dengan tarif pajak, penghitungan pajak, ya sampai dengan untuk mengisi ya SPT itu sendiri. Dan keterampilan khusus yang kedua adalah Anda mampu mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam menyusun ya, administrasi perpajakan. Sekarang itu kan dunia hampir semuanya berbasis media teknologi informasi. Minimal Anda bisa mengoperasikan untuk Microsoft Excel dalam rangka apa? Menyusun, membuat SPT, ataupun digunakan untuk menghitung pajak, ya, hitung pajak, ataupun digunakan untuk merekonsiliasi pajak. Paling tidak minimal untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan nanti yang ada pada saat perkuliahan berlangsung. Itu yang keempat di capaian keterampilan khusus. Sedangkan sub untuk capaian pembelajaran di mata kuliah perpajakan itu jadi terbagi ada 12. Yang pertama, Anda mampu mengelola waktu belajar sesuai dengan lingkup dan tugas dalam perkuliahan perpajakan. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, Anda mampu menjelaskan tentang pajak penghasilan yang bersifat umum dan final. Yang keempat, Anda mampu menghitung PPh terutang untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang selanjutnya adalah Anda mampu menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan PPh 21. Kemudian Anda bisa mengetahui prosedur pelaporan SPT untuk wajib pajak orang pribadi, dan Anda mampu menghitung PPh terutang wajib pajak badan. Anda bisa menjelaskan tentang koreksi fiskal serta prosedur implementasinya. Dan yang selanjutnya adalah Anda mampu melakukan perhitungan penerapan dari kredit pajak itu sendiri dan melakukan perhitungan PPh akhir tahun serta mengetahui prosedur pelaporan SPT untuk wajib pajak badan. Dan yang terakhir adalah Anda mampu menjelaskan dan menghitung untuk pajak bumi dan bangunan PBB dan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPH-TB. Ini adalah di capaian sub pokok sub capaian dari mata kuliah perpajakan. Lalu bagaimana skema kompetensi untuk mencapai tadi di capaian keterampilan? Jadi di mana mahasiswa mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak individu maupun badan. Jadi makanya di pertemuan yang pertama ini yaitu terkait dengan di kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan kita akan belajar di pengantar perpajakan, kemudian dilanjut yaitu ketentuan umum perpajakan, kemudian pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan pegawai tetap, pajak penghasilan pegawai tidak tetap, yang bersifat teratur maupun tidak teratur, kemudian laporan SPT orang pribadi, pajak penghasilan badan, koreksi fiskal, kredit pajak, PPh akhir tahun, laporan SPT badan, PBB dan PPh-TB,
barulah itu untuk membangun kompetensi learning outcome, yaitu mampu untuk menyusun laporan kewajiban perpajakan, yaitu di SPT, baik secara individu maupun secara lembaga atau badan. Lalu bagaimana untuk rencana pembelajaran kita? Jadi rencana pembelajaran kita selama 1 semester yaitu 16 kali pertemuan, ya, 2 kali untuk evaluasi dan 14 kali untuk kita belajar di beberapa materi. Pertemuan yang pertama ini yaitu di profil mata kuliah. Pertemuan yang kedua yaitu di pengantar perpajakan. Pertemuan yang ketiga terkait dengan di pajak penghasilan umum dan penghasilan final. Yang keempat adalah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang kelima adalah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi PPh pasal 21 untuk penghasilan tetap. Kemudian yang keenam, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi PPh pasal 21 untuk penghasilan tidak teratur. Yang ketujuh adalah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, ya, PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Dan yang ke-8 adalah di pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Setelah itu dilanjut dengan di evaluasi UTS, ya, kemudian pajak penghasilan badan, ya. Kemudian yang ke-10 koreksi fiskal, yang ke-11 terkait dengan di kredit pajak, 12 menghitung PPh akhir tahun, yang ke-13 adalah menyusun atau mengerjakan SPT wajib pajak badan, dan yang ke-14 ada di PBB dan BPH-TB. Sesuai di rencana pembelajaran, jadi pertemuan yang pertama yaitu di profil mata kuliah. Dalam profil mata kuliah itu di sini saya akan menjelaskan sedikit tadi, ya, apa sebenarnya mata kuliah perpajakan, kemudian deskripsinya, latar belakangnya, kemudian saya menjelaskan mengenalkan diri saya, ya, sampai dengan nanti kontrak mata kuliah. Isinya apa saja sih selama 1 semester yang akan kita pelajari itu di penjelasan mata kuliah perpajakan. Ya. Yang pokok bahasannya ada di penjelasan mata kuliah perpajakan atau di RPS. Yang kedua ada di definisi pajak. Yang ketiga ciri-ciri pajak, ya. Yang keempat adalah fungsi pajak. Yang kelima syarat pemungutan pajak. Yang keenam adalah teori pemungutan pajak. Yang ketujuh adalah hierarki ketentuan pajak. Yang kedelapan kedudukan hukum pajak. Dan yang kesembilan adalah di pengelompokan pajak. Itulah 9 sub pokok bahasan untuk pertemuan yang pertama di profil mata kuliah. Pertemuan yang kedua yaitu di pengantar perpajakan. Sub pokok bahasannya ada 6. Yang pertama, 1 ada di stelsel pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, hambatan dalam pemungutan pajak, hutang pajak, kemudian di tarif pajak. Pertemuan yang ketiga yaitu di pajak penghasilan umum dan pajak penghasilan final. Sub pokok bahasannya yaitu bahas 1 ada di NPWP. Yang kedua, kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, kemudian syarat mendaftarkan NPWP, penghapusan NPWP, surat pemberitahuan atau SPT, pembetulan surat pemberitahuan, jatuh tempo pembayaran pajak, pemeriksaan, dan surat ketetapan pajak. Itu ada 9 sub pokok bahasan pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang keempat yaitu di pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, ya. Sub pokok bahasanya adalah terkait dengan di subjek pajak, objek pajak, penghasilan tidak kena pajak dan kena pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak, kemudian fasilitas perpajakan. Pertemuan yang kelima yaitu
Untuk pegawai tetap PPh pasal 21 ya, bagi penghasilan tetap. Pertemuan yang kelima, sub pokok bahasannya adalah di PPh pasal 21 itu sendiri. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua adalah cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai dengan gaji tetap. Yang ketiga adalah cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur pegawai tetap. Itu pertemuan yang kelima. Pertemuan yang keenam masih di PPh pasal 21, yaitu membahas di sub pokok bahasan cara menghitung PPh pasal 21 pegawai tidak tetap, yaitu pegawai lepas satuan, pegawai lepas borong, dan pegawai lepas pegawai honorer. Itu pertemuan yang keenam. Pertemuan yang ketujuh yaitu di pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Surat pemberitahuan, yaitu sub pokok bahasanya dari cara menghitung dan pengisian SPT ya orang pribadi untuk setiap kondisi dan pekerjaan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada di formulir SPT tahunan ya wajib pajak orang pribadi. Pertemuan yang ke-8 kita lakukan yaitu di evaluasi tengah semester. Dalam evaluasi tengah semester itu ada 6 capaian pembelajaran yang nanti akan dievaluasi, yaitu kaitannya di tugas dalam perkuliahan perpajakan, ya ketentuan umum perpajakan, ya pajak penghasilan yang bersifat umum dan final, ya pajak terutang, kemudian PPh pasal 21, ya dan wajib SPT untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk pertemuan yang ke-9 yaitu di pajak penghasilan untuk wajib pajak badan, sub pokok bahasanya itu pengertian dari PPh badan itu sendiri, subjek dan objek PPh badan, tarif PPh badan, dan PPh yang dipungut atau dipotong pihak lain. Pertemuan yang ke-10 masih di pajak penghasilan untuk wajib pajak badan, yaitu sub pokok bahasan yang dibahas yaitu PPh yang dibayar sendiri. Yang kedua adalah prosedur perhitungan, konsep, dan tarif pajak akhir tahun untuk wajib pajak badan. Pertemuan yang ke-11 yaitu terkait di koreksi fiskal. Sub pokok bahasanya ada di pengertian koreksi fiskal, unsur-unsur dan konsep, serta cara menghitung menurut perpajakan. Pertemuan ke-12 yaitu terkait dengan di kredit pajak. Sub pokok bahasanya itu pengertian kredit pajak, jenis kredit pajak, dan perhitungan kredit pajak. Pertemuan ke-13 yaitu menghitung PPh akhir tahun dengan sub pokok bahasan pengertian PPh akhir tahun dan cara menghitung PPh akhir tahun. Pertemuan ke-14 yaitu SPT wajib pajak badan dengan sub pokok bahasan perhitungan PPh terutang, PPh yang lebih atau kurang bayar untuk wajib pajak badan, dan formulir SPT tahunan wajib pajak badan. Pertemuan yang ke-15 yaitu terkait dengan di PBB dan BPHTB, pengertian PBB, kemudian pengertian BPHTB, cara menghitung PBB, dan cara menghitung BPHTB. Pertemuan yang ke-16 yaitu di evaluasi tengah akhir semester. Itu yang nanti akan dibahas yaitu kaitannya dengan di mampu menghitung PPh terutang badan, koreksi fiskal, kredit pajak, PPh akhir tahun, SPT badan, dan PBB dan PPHTB. Itu di pertemuan di 16. Daftar referensi ya. Referensi yang nanti saya gunakan untuk belajar di perpajakan ini yaitu ada dari bukunya Ibu Subadriah ya, pajak penghasilan ya, kemudian bukunya Siti Resmi 2016 terkait dengan di perpajakan, kemudian ada Mardiasmo, Erli Swandi, kemudian yang tidak kalah penting di undang-undang serta peraturan terkait dengan di perpajakan, yang khususnya di pajak penghasilan.
Metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang nanti saya lakukan yaitu saya mencoba mengimplementasikan blended learning. Jadi walaupun kita nanti misalnya luring apalagi daring, tetap kita saya nanti menggunakan LMS, Learning Management System. Yaitu di blended learning di sini harapannya adalah mengkombinasikan ya seluruh metode antara luring dan daring. Paling tidak semua materi nanti saya share ya. Kalau nanti ada luring berarti nanti tinggal untuk mengerjakan tugas yang nanti saya sertakan, saya sampaikan di LMS. Ya, ataupun nanti kalau misalnya daring berarti saya sediakan untuk video-video yang bisa Anda pelajari untuk memahami di setiap kali pertemuan. Itu di metode pembelajaran. Makanya dari metode itu maka bentuk pembelajaran yang saya nanti terapkan itu ada 4. Yang pertama sinkronus langsung. Jadi jika nanti kita ada luring, bentuk kuliahnya nanti berarti ada ceramah, diskusi, presentasi baik itu individu maupun kelompok. Bentuk yang kedua sinkronus virtual. Ya, sinkronus virtual berarti nanti kalau kita tidak memungkinkan untuk luring berarti nanti kita konferensi audio, bisa konferensi video, webinar ataupun misalnya yang lain. Yang ketiga, bentuk pembelajaran yang ketiga ada di asinkronus mandiri. Jadi Anda bisa membaca ya, menonton, mendengar studi online, praktik, latihan, ataupun tes yang lainnya. Asinkronus mandiri. Karena apa? Pokok bahasan dan topik dari bahasan itu sudah saya sampaikan. Ya, beserta kaitannya dengan referensi yang sering nanti saya pakai. Yang keempat yaitu di asinkronus kolaboratif. Itu bisa menggunakan yaitu di forum diskusi, tugas online ataupun di publikasi. Lalu apa kegiatan kalau kita melaksanakan baik itu luring maupun daring? Jadi luring ataupun daring ya. Jadi kegiatan setiap kali pertemuan itu yaitu pembukaan. Kita awali dengan doa ya. Baca sholat lewat kulub dulu, kemudian dilanjut dengan andoman dan dikiran-dikiran yang lain. Kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga kita diberikan kemudahan dalam setiap kali belajar, setiap kali pertemuan. Kita mohon semoga selalu kita mungkin agar kita selalu diridhoi dan dibimbing Allah. Yang kedua, setelah kita pembukaan, kemudian dilanjut dengan presensi. Presensinya kalau lewat LMS saya minta presensi mandiri. Ya, baik itu luring maupun daring, ya. Saya nanti presensinya mandiri. Silakan Anda submit presensi sendiri-sendiri. Kemudian setelah pembukaan presensi dilanjut dengan pretest. Pretest di sini saya untuk menggali yaitu pemahaman awal terkait dengan di topik yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan tersebut. Pretest. Setelah pretest kemudian ada penjelasan materi. Jadi penjelasan materi itu di sini ya bisa nanti saya lewat video ataupun kalau misalnya sinkronus langsung ya berarti nanti secara ceramah atau presentasi ataupun yang lain. Setelah itu kita ada diskusi ya, ada diskusi kalau luring berarti kita diskusi, kalau daring ya berarti kita menggunakan forum diskusi. Dalam diskusi itu nanti di akhir nanti ada sebuah kesimpulan ya, disimpulkan entah itu nanti dari peserta mahasiswa ataupun mungkin dari saya untuk segera menambahi atau meringkas apa yang sudah kita pelajari dalam satu buah pertemuan. Kemudian setelah simpulan dilanjut dengan post test. Jadi post test ini adalah untuk menilai akhir setelah kita belajar. Ya, belajar. Jadi kemudian penutup ya, kemudian nanti ada tugas ya, nanti saya sampaikan tugas. Nah itu di setiap kali pertemuan. Jadi yang perlu diingat jangan pertemuan ada pretest, ada post test.
ya. Sedangkan untuk tugas itu sendiri ada tugas mandiri dan tugas kelompok, ya. Tugas mandiri dan tugas kelompok. Lalu bagaimana tata tertib kita untuk perkuliahan di mata kuliah perpajakan ini? Tata tertibnya, jadi kalau nanti luring, Anda wajib menggunakan ya pakaian sopan, ya, tepat waktu, ya, usahakan tepat waktu sesuai dengan jam perkuliahan, ya. Kemudian masih tidak diperkenalkan untuk memakai sendal apabila saat luring, ya. Menggunakan media LMS. Kayak tadi, walaupun luring maupun daring tetap saya pakai LMS, ya. Jadi keterlambatan masuk di kelas hanya diizinkan maksimal di 15 menit. Nah, jadi makanya waktu presensi absen itu saya batasi di 15 menitan, ya, baik itu luring maupun di daring. Kemudian tidak diperkenankan melakukan sebuah keributan baik dalam acara luring maupun daring. Mahasiswa wajib hadir 75% dari jadwal perkuliahan yang ada. Yang ketujuh, mahasiswa wajib membaca materi kuliah sesuai dengan di jadwal perkuliahan. Tugas harus disampaikan, dikumpulkan dengan batas waktu yang disepakati, yang ditentukan. Kemudian tidak ada ujian susulan. Tidak ada ujian susulan. Kemudian pada saat sesi akhir jadi protes nilai, ya, jadi konfirmasi penilaian paling lama di 1 minggu setelah nilai keluar. Itu untuk di tata tertib perkuliahan. Nanti perkuliahan. Lalu apa komponen penilaian kita? Jadi komponen penilaian yang saya tawarkan kepada saudara. Jadi untuk komponen penilaian, jadi presensi saya kasih bobot 14%. Pretest saya kasih bobot 7%. Ya, post-test saya kasih bobot 14%. Keaktifan saya kasih bobot 10%. Ya, untuk tugas saya kasih bobot 15%. Evaluasi tengah semester saya kasih bobot 20% dan evaluasi akhir semester saya kasih bobot 20%. Jadi hasil penilaian untuk dibobotkan tadi, jadi untuk rentang nilai 0 sampai 49, nah itu dapat nilainya E. Bukan itu. 50 sampai 54 dapat D, ya, 55 sampai 59 dapat CD, 60 sampai 64 ada C, 65 sampai dengan 69 ada BC, 70 sampai dengan 74 ada B, ya, 75 sampai dengan 79 ada AB, 80 sampai dengan 100 ada A. Itu ada A. Itu di hasil penilaian. Untuk di pertemuan yang pertama, setelah saya menjelaskan terkait dengan di gambaran umum mata kuliah, sedikit saya sampaikan, ya, yaitu di dasar-dasar pajak, ya, sesuai dengan agenda di pertemuan yang pertama. Jadi dalam pokok bahasan dasar-dasar pajak, ya, ada 5 hal sub pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian pajak, yang kedua adalah ciri dan fungsi pajak, yang ketiga hierarki ketentuan pajak, dan yang keempat kedudukan hukum pajak, dan yang kelima adalah di pengelompokan pajak. Jadi ibaratnya mungkin kita sering melihat, kita sering mendengar, mengapa sih bayar pajak? Mengapa bayar pajak? Ya, jadi kita mungkin pernah lihat tulisan "Ayo bayar pajak". Ya, pajak itu identik dengan, ya, misalnya padang dalane, ayem tur sehat uripe, ya, jembar lingkungane, aman negarane, kelakon pencerdasan rakyate. Itu kalau pajak. Jadi secara definisi pajak itu dapat dijelaskan. Jadi menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, jadi pajak itu merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Kalau berdasarkan undang-undang berarti dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi
yang langsung dapat ditunjukkan dengan menggunakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Itu pengertian dari pajak. Iuran kas negara dipaksa tidak mendapat kontra prestasi secara langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian ada lagi pengertian pajak dari Profesor Dr. P.J.A. Andriani. Jadi pajak itu didefinisikan iuran kepala negara dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Itu di definisi pajak. Ada lagi definisi pajak, yaitu menurut Profesor Edwin R.A. Seligman. Jadi pajak atau tax is compulsory contribution from the person to the government to vary the expense incurred in the common interest of all without reference to special benefit conference. Pengertian pajak. Yang terakhir saya jelaskan pengertian pajak ini menurut undang-undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Pajak itu merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi wajib tersebut tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Itu adalah di definisi pajak. Maka dari definisi tersebut kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari pajak itu sendiri. Ciri-ciri pajak itu: 1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Kontribusi wajib. Yang kedua, pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Ciri yang keempat adalah dipungut oleh negara, baik itu pusat maupun daerah. Dan yang terakhir adalah pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kalau tadi sudah pengertian pajak sudah, cirinya sudah, lalu apa fungsi dari pajak itu? Jadi fungsi dari pajak itu kalau boleh saya definisikan, saya jelaskan itu ada 4. Yaitu yang pertama fungsi budgeter, fungsi anggaran. Yaitu pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Jadi fungsi pajak itu merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Itu di fungsi anggaran. Kalau Anda lihat di berita-berita, di informasi-informasi, jadi pajak itu memang mendapatkan porsi yang besar terkait dengan di APBN kita, APBN Indonesia. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Laju inflasi. Jadi laju inflasi itu misalnya harga-harga, contoh kecil, inflasinya naik, harga-harga mungkin harganya semakin tinggi. Itu bisa dihambat. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor. Jadi
Jadi seperti apa? Pajak ekspor gitu. Yang ketiga, fungsi dari pajak adalah fungsi pemerataan atau fungsi distribusi. Jadi pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Kita mungkin pernah dengar yang namanya mungkin Taskin, Rastra, ya, dan yang lainnya. Itu adalah di fungsi untuk distribusi, pemerataan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah di fungsi stabilisasi. Jadi pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Itu fungsi dari pajak. Nah, lalu apa hierarki peraturan pajak di Indonesia? Dari undang-undang sampai dengan surat edaran. Hierarkinya yang paling atas itu adalah di Undang-Undang Dasar UUD. Kemudian di nomor 2 yaitu Undang-Undang Perpajakan. Yang nomor 3 ada di Peraturan Pemerintah mengganti atau Perpu. Kemudian ada di Peraturan Pemerintah PP. Keputusan Presiden Kepres. Peraturan Menteri Keuangan PMK. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan KMK. Peraturan Dirjen Pajak atau Per Dirjen Pajak, Keputusan Dirjen Pajak atau Kep Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak atau SE Dirjen Pajak. Itu hierarki dari peraturan pajak di Indonesia. Ada 10 peraturan, tingkatannya masing-masing. Lalu apa bedanya antara pajak, retribusi, dan sumbangan? Dari beberapa pengertian yang ada, jadi kalau pajak itu manfaat tidak langsung bagi pembayar. Tapi kalau retribusi, manfaat langsung bagi pembayar. Nah, sumbangan, manfaat langsung bagi penerima atau yang disumbang. Perbedaan yang kedua, kalau pajak itu penerima manfaat tak diketahui. Siapa sih yang nanti menerima manfaat pajak yang Anda bayar? Retribusi penerima manfaat diketahui, dan sumbangan penerima manfaat diketahui. Perbedaan yang ketiga yaitu pajak diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. Retribusi diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. Sumbangan diperuntukkan bagi kepentingan penerima dan bersifat sukarela. Itu bedanya pajak, retribusi, dan sumbangan. Kita kadang mengenal istilah yaitu pengertian hukum pajak atau hukum fiskal. Jadi hukum fiskal atau hukum pajak itu adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara. Saya ambil dari definisinya Dwi Martani. Ya. Maka dari itu kedudukan hukum pajak itu yang pertama adalah di hukum pidana, yaitu mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan. Yang kedua di hukum perdata, mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan, dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. Jadi bisa diilustrasikan ketentuan pidana di pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Karena kealpaan, yaitu karena kealpaannya apa? Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukumannya apa sih? Dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Atau ada lagi kesalahan yang disengaja, yaitu tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan MPBP. Tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar, menolak untuk dilakukan pemeriksaan,
menolak memperlihatkan pembukuan, tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyetorkan pajak, dipidana paling lama 6 tahun ya, dan atau denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Itu di gambaran pajak. Maka dari itu ya, pajak itu dapat dikategorikan ya. Atau dasar dari kategorisasi pajak itu, yang pertama ada cara pembebanan, ada pemungut atau pengelola, kemudian ada sifat ya. Jadi pajak menurut pembebanannya itu ada 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contohnya apa? Pajak langsung itu pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak penghasilan. Pajak tidak langsung pembebasannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, diantaranya melalui mekanisme pengkreditan pajak. Contoh PPN. Pajak menurut sifatnya. Kategorisasi pajak, jadi yang selanjutnya jadi menurut sifat. Ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Pajak subjektif itu pengenaan pajak melekat pada subjek, baru kemudian dicari objek yang menyertainya. Contoh pajak penghasilan. Kalau objektif itu adalah pengenaan pajak yang melekat pada objek, baru kemudian dicari subjek yang menyertainya. Contohnya adalah di PPN, pajak penjualan barang mewah. Ya, mungkin saat ini baru rame ya. Jadi PPBM ya. Kemudian kalau pajak menurut pemungutnya ya atau pengelolanya, ada 2 kategori, pajak pusat dan pajak daerah ya. Jadi pajak pusat itu adalah pemungutan dan pengelolaan pajak dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya apa? PPH, pajak penghasilan, PPN, BM ya. Kemudian ada BPH-TB ya, biaya materi. Kemudian ada pajak daerah. Jadi pemungutan dan pengelolaan pajak dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Contohnya apa? Pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor di provinsi, pajak reklame, pajak hiburan, pajak rumah makan, restoran, hotel, radio. Nah, ini tingkat kabupaten. Itu ada di kategorisasi dari pajak itu. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, silahkan Anda baca ya di dalam buku atau mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan di topik pokok bahasan yang saya sampaikan tadi. Demikian, semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan gambaran yang terkait dengan di gambaran mata kuliah perpajakan ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.